ورضا إلا ولسيدنا محمد بن عبد الله ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى المؤسسين والموقفين هذا المسجد. خصوصا خاصة إلى شيخ المؤلف هذا الكتاب فتح المجيد الشيخ محمد نبوي بن عمر الجوي الشافعي وللعلامة الشيخ أحمد النحراوي نفعنا الله بعلومهما آمين. شولillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Masih di tanggal 24, ada sisa-sisa waktu lagi dan terus bergulir dengan cepat ya. Dari 1 Ramadan tadi dengan Pak DKM ngobrol, dari 1 Ramadan ke 15, Masya Allah putarannya cepat banget, high speed ya. Kemudian dari 15 ke 20 cepet banget. Sekarang tahu-tahu udah 24, bentar lagi Lebaran. Kira-kira yang kita nantikan apa ini? Pulang kampung, Lebaran, itu tujuan akhir kita ya. Tragis banget kita. Ya Allah, alhamdulillah girang rasanya ngelihat ya jamaah begini ramenya kan. Beda sama masjid saya. Jamaah saya itu ya paling yang ngaji 10-15 orang. Mungkin karena yang ngaji tiap subuh tuh yang isi saya terus kali ya. Liburnya itu kalau pas lagi begini aja nih, lagi di luar ya baru libur di sana. Jadi jamaahnya nggak terlalu banyak di sana. Tapi alhamdulillah dari hari pertama sampai sekarang bertahan itu aja. Nah ini bagus nih, saya bilang nih, cakep nih, nggak berkurang ini kan. Kalau di sini nggak tahu, kayaknya kemarin kalau saya lihat di YouTube nyampe sini nih orangnya nih, ya nggak tahu juga ya. Tapi kayaknya juga sama, alhamdulillah ya, pada istiqomah ya. Emang orang-orang ke masjid mah itu aja dari dulu Bapak dan Ibu sekalian, kagak berkurang, kagak nambah. Berkurangnya kalau ada udah dicoret, atuh innalillahi. Ya diawali dengan sakit-sakitan dulu tuh. Mana Bapak ini lagi sakit? Ya. Setelah itu nggak lama lagi, mana? Ya udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nih tinggal nunggu giliran juga nih ya. Tinggal nunggu giliran. Sekarang giliran kita lagi sehat, lagi duduk di majelis. Tapi ya kondisinya udah mulai punggung mulai berasa ya kan. Yang tadinya kagak senderan kuat, sekarang senderan aja encok gitu. Yang tadinya bisa bersila sekarang udah selonjoran ya, dilipat dikit kerek gitu.
Nah, tapi alhamdulillah masih bisa hadir. Allah beri kesehatan. Nah, itu yang terpenting. Yang penting tentunya kita siap datang ke sini, siap juga nanti untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persiapan yang mesti kita siapkan. Tuh 24. Gimana ibu-ibu? Kue udah penuh, udah siap. Ya. Daging udah beli. Ya, parcel-parcel udah dibagiin. Jangan bilang udah, saya belum kebagian soalnya. Nah, ini saya kebagiannya di malam ke-24 ini. Udah malam-malam genting ya. Udah malam-malam genting bagi sebagian orang, bagi sebagian yang lain ini adalah malam-malam yang sangat krusial, yang sangat penting bagi kita, dan ini yang insya Allah akan menentukan kita, yaitu menjadi bagian orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu termasuk dari golongan orang-orang tersebut. Karena banyak orang di sana sekarang sudah mulai meninggalkan masjid, ya. Sudah mulai mendatangi gedung-gedung yang tinggi-tinggi di sana. Sumarekon, macet, Pakuwon, saya nggak tahu. Ya, mungkin macet juga. Sekarang mal-mal penuh. Kirain ke mall mau taraweh mereka. Nggak taunya masjid mall juga sepi juga. Masjid mall juga sepi. Ya saya juga manusia ya, pengen juga sekali-kali pengen ke mall gitu. Alhamdulillah pas nyobain, masya Allah macetnya luar biasa ya. Akhirnya banting setir kita, cari mall yang sepian dah. Nah mall yang sepian, ya cari masjid kita. Cari masjid, sholat taraweh di situ. Makanya saya kira di mall itu ramai orang sholat taraweh. Masjidnya cakep, karpetnya sama di sini dah. Ya. Tapi sepi juga yang sholat taraweh. Imam tarawehnya juga kayaknya sisa-sisa masjid lain. Udah nggak ada lagi di masjid lain, udah nggak laku. Nah, ngimamin di mall gitu. Karena bacaannya juga gemes juga saya. Gua aja kali yang maju dia. Tapi jangan nanti ketahuan lagi gitu. Kan kita lagi nyamar kita. Ya yang penting apa? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita juga tidak terlalu banyak ya. Kita sampai isyraq katanya gitu ya. Sampai isyraq karena ibu-ibu udah nggak ngaji lagi kan, udah hatam ya. Kalau ibu-ibu masih ada, ya berarti waktu saya tinggal 5 menit lagi kan gitu ya. Nah kita indikan dulu, sepakati dulu bahwa waktu isyraq itu jam 5.54. Itu waktu isyraq. Artinya apa? Waktu subuh sudah habis. Waktu subuh sudah habis. Kemudian setelah itu jam 5.54 itu adalah waktu di mana kita dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat, kecuali sholatnya sholat qadha ya. Adapun sholat yang lain itu hukumnya haram, di situ kita melaksanakan ibadah sholat. Nah setelah itu 15 sampai 20 menit baru kita boleh melaksanakan ibadah sholat. Ibadah sholatnya ibadah sholat isyraq, sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah duha juga silahkan boleh. Nah itu ya, berarti 15 menit setelah itu. Kalau kita selesaikan pengajian kita pas di waktu isyraq, berarti kita masih ada 15 sampai 20 menit lagi untuk melaksanakan sholat. Berarti nunggu 15 menit. Nunggunya mendingan duduk bengong apa kita ngaji terus? Ngaji terus supaya kita nanti bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq yang mana kita sudah tahu semuanya fadilahnya. Nggak perlu jauh-jauh ke Mekah, kita sudah mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna dan sempurna. Bapak dan Ibu sekalian, saya ini di sini ingin melanjutkan pelajaran yang biasa kita kaji setiap
setiap bulannya. Jadi bukan materi-materi yang apa namanya, yang baru, bukan baru juga ya. Karena yang saya dengar juga yang disampaikan saya sempat lihat YouTube-nya ya, sempat lihat YouTube-nya ya, berkenaan dengan Ramadan semuanya berkenaan dengan Ramadan, karena memang materi-materi itu mesti terus diulang-ulang, dan sudah banyak ustadz-ustadz yang sudah menyampaikan berkenaan dengan hal itu. Dan kesempatan ini akan saya gunakan, dan juga sudah ngobrol dengan DKM bahwa saya akan melanjutkan materi yang sudah berjalan, yaitu apa namanya, materi tauhid. Tauhid. Entah kenapa ini dibebankan ke saya ya, tauhid ini. Kalau saya kan pengennya kan tasawuf ya. Pengennya tasawuf itu lebih mudah buat saya. Itu lebih mudah buat saya untuk menyampaikan. Kalau mengamalkan tidak. Kalau mengamalkan tidak. Yang namanya nyampein itu paling gampang, tapi ngamalin susah. Nak, ayo nak bangun nak, sholat subuh nak, gitu ya. Gampang ngomong kan, anaknya sholat subuh, bapaknya udah senderan ya, gitu ngorok lagi kan. Ya, nak ke masjid nak, gitu. Anaknya lagi ke masjid, bapaknya ngelanjutin nonton TV, masih ada bola tanggung, tinggal 10 menit lagi ya kan. Nah ini tauhid ini tidak mudah saya apa namanya, saya terima. Tidak mudah saya terima. Saya lihat ya sudahlah, bismillah ya. Yang namanya ilmu mah tidak ada yang tidak bermanfaat, apalagi ini ilmu tauhid. Kalau tidak ada yang bisa menjelaskan ini bagi kita nanti bahaya juga buat apa? Buat ketauhidan kita, keyakinan kita. Makanya bismillah, kita apa namanya, kita coba baca ya kan. Dan dari yang saya baca dari guru-guru saya juga, saya dulu pernah mengaji juga dengan Kiai Mursidi ya, almarhum, asal dari Klender. Beliau menjelaskan sifat 20 ini dengan gamblang sekali. Mudah-mudahan juga dari lidah saya ini bisa mudah untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya kan. Adapun nanti paham atau tidaknya itu nanti kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pusing-pusing dikit nggak apa-apa ya, pusing-pusing dikit nggak apa-apa. Yang nggak paham lewatin aja ya, mudah-mudahan nggak kelewat semua gitu kira-kira. Nggak ada minumannya ya, berarti saya harus ngirit ngomong nih, ini udah mulai berasa nih, kering sebagian. Baik. Wasifatus sabi'atu. Nah, ini biar keren baca dulu bahasa Arabnya ya. Kalau nggak gitu, wah Ustadz mau kagak bisa bahasa Arab katanya. Ya udah, kita baca dulu ininya. Al-wajibatu lahu ta'ala al-qudratu. Sifat yang ketujuh yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah kudrah. Ini dari apa namanya, dari 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang mana ya saya kelompokkan. Sifat wajib bagi Allah itu perlu Bapak dan Ibu ketahui, dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama nafsiyah, kedua salbiyah, kemudian yang ketiga ma'ani, dan yang keempat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu, yaitu wujud, dan ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi wahdaniyat. Ada 5. Kemudian ada lagi sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam.
Ada lagi sifat maknawiyah, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Yang sudah kita jelaskan yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kemudian wahdaniyat. Jadi sifat nafsiyah sudah, sifat salbiyah juga sudah selesai, ya kan? Kemudian ada masuk pada sifat kelompok sifat ma'ani, yaitu kudrah. Nah, wahya, ya kan, sifatun lahu ta'ala azaliyatun ay qadimatun mawjudatun qaimatun bidatihi ta'ala. Apa itu sifat kudrah itu? Kudrah itu adalah yang mana kalau diartikan dalam bahasa kita itu adalah kuasa, yaitu sifat yang azali bagi Allah Ta'ala. Azali di sini adalah yang qadim, yang tidak ada permulaan. Yang ada, ya, maujudatun qaimatun bidatihi ta'ala, yang ada lagi tegak dengan sebab zat Allah Ta'ala. Nah, kita ketahui bahwa sifat itu adalah yang melekat pada zat, ya, sifat itu melekat pada zat. Kita ini adalah zat daripada manusia. Kemudian dalam diri kita ini ada sifat yang melekat, ada sifat yang melekat. Sifat-sifat kita apa diantaranya? Bisa melihat, ya kan? Bisa mendengar, bisa makan, bisa mengunyah, bisa menggapai, bisa melangkah, dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat, yang mana dalam zat Allah Ta'ala itu melekat sifat. Sifat yang melekat itu diantaranya adalah kudrah. Ya ta'atta, yang mana dengan sifat kudrah ini ayatayassar, akan menjadi gampang, akan menjadi mudah, biha ijadu kulli mumkinin. Dengan sifat kudrahnya Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan menjadi mudah, menjadi gampang untuk mewujudkan segala sesuatu yang mungkin terwujud. Mewujudkan segala sesuatu yang mungkin terwujud. Wa i'damuhu, dan menjadikan tidak adanya. Sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada dengan sifat kudrah ini. Sesuatu yang ada bisa menjadi tidak ada dengan kuasa Allah, dengan sifat kudrah itu. Nah, ini dulu yang kita pahami di awal. Nah, kemudian wa makna yata'atta. Apa itu makna yata'atta? Tadi makna daripada memudahkannya Allah Ta'ala untuk mengadakan atau meniadakan. Wa makna yata'atta biha ijadul mumkini annahu yatahassalu bisababiha ijadul mumkin ay ikhrajuhu. Dan pengertian menjadi gampang dengannya untuk mewujudkan perkara yang mungkin atau berpotensi terwujud adalah bahwasanya, yakni hal penting dapat dihasilkan, yakni mungkin untuk dihasilkan dengan sebabnya, yakni dengan sebab sifat kudrah itu mewujudkan sesuatu yang mungkin, ya,
apa, yakni mengeluarkannya. Nah, ini makna daripada apa? Mudahnya atau gampangnya dengan sifat kudrah itu Allah Ta'ala itu mewujudkan perkara yang mungkin. Perkara yang mungkin itu adalah perkara yang dia itu bisa ada dan dia itu bisa tidak ada. Seperti kita manusia ini, ya, manusia ini bisa ada, bisa tidak. Bapak dan ibu sekalian sekarang ini bisa ada, bisa tidak, atau setelah dia tidak ada kemudian ada. Kita kan dari tadinya nggak ada, ya, ya. Ada yang nggak begitu, nggak kan? Kita tadinya tidak ada, dan kita pada saat ketidakadaan itu kita nggak tahu saat itu kita berada di mana. Ada yang berasa ketika masih berada di dalam kandungan ibunya, waduh pengap banget Ustadz katanya, kagak bisa napas saya katanya, nggak ada kan? Nah, dari tidak ada itu kita lalu diadakan oleh Allah, diadakan oleh Allah dengan sifat kudrahnya itu, ya. Nah, ini juga perkataan saya ini bisa apa namanya, bisa betul, bisa juga salah berkenaan dengan sifat kudrah itu, karena bisa menjadi kafir seseorang yang mengatakan, ya, menurut ulama kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit dan bumi dan seisinya itu dengan sifat kudrahnya, ya, dengan sifat kudrahnya atau dengan kudrahnya. Karena dikhawatirkan nanti ada kesalahan di situ, memisahkan antara zat Allah dengan kudrahnya. Ya, jadi ini jangan dipisah-pisah. Sifat Allah itu menyatu, ya, menyatu dengan zatnya, tidak bisa dipisahkan. Karena pada hakikatnya yang menciptakan itu adalah Allah Ta'ala, bukan sifat kudrah itu. Bukan sifat kudrah itu yang menciptakan, tapi yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sifat kudrahnya Allah Ta'ala itu tadi, ya, yang kita tadinya tidak ada lalu kita ada, kemudian sekarang kita ada, maka mungkin nanti kita akan tidak ada. Kita akan tidak ada. Bukan mungkin lagi, pasti, ya. Pasti. Nah, itu udah sunnatullah di situ. Nah, fatata'allaqu ayil qudratu bil ma'dumi fatakunu sababan fi ijadihi. Maka ta'alluqnya itu, yakni sifat kudrah ini dengan perkara yang tidak ada, maka sifat kudrah ini menjadi sebab dalam diwujudkannya perkara yang tidak ada itu, ya. Jadi berkaitan sifat kudrah ini dengan perkara yang tidak ada itu, dengan adanya sifat kudrah ini perkara yang tidak ada itu maka dia menjadi ada. Nah, wabil maujudi fatakunu fi sababan fi i'damihi, dan sebaliknya dengan perkara yang ada maka sifat kudrah ini menjadi sebab dalam menjadikan tidak adanya. Nah, wa ta'alluquha ayil qudrah bil maujud wal ma'dum yuqalu lahu ta'alluqun tanjiziyun hadisun, wa makna kaunihi tanjizian annahu ta'alluqun bil fi'li. Dan keterkaitannya dan hubungannya, ya, ta'alluq itu artinya hubungan. Hubungan apa? Sifat kudrah dengan sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada itu disebut dengan ta'alluq tanjizi hadis. Ta'alluq tanjizi hadis. Ini dicatat ini Bapak Ibu. Apa namanya? Ta'alluq tanjizi hadis, ya. Ini belajar lagi kita.
Dan seharusnya kalau ngaji tauhid ini harus megang catatan nih, maksud nih. Harus megang catatan. Ya. Udah harus megang catatan. Ya udah nggak apa-apa. Yang bisa kita tangkap ya. Yang kagak bisa lepasin aja. Lepasin aja. Dioper sama yang lain dah. Itu pun kalau bisa dioper ya. Nah, ada lagi istilah baru ini dalam ta'alluq bil mawjud ini. Hubungan dengan sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Itu disebut dengan ta'alluq tanjizi hadis. Ya, nanti insya Allah ada contoh-contoh yang akan memudahkan Bapak dan Ibu. Nah, bahwasanya sifat kudrah itu dengan berkaitan secara aktual, yakni secara nyata. Ya, bukan khayalan, bukan. Jadi nyata. Dari tidak ada lalu menjadi ada. Ya, nah, kita ini kan tadinya tidak ada lalu ada, dan adanya itu aktual, benar-benar ada. Itu yang dimaksud dengan ta'alluq tanjizi hadis, ya. Ta'alluq tanjizi hadis, paham ya? Dari yang tadinya tidak ada lalu ada, dan adanya itu betul-betul ada. Nah, apa contoh yang apa namanya, yang bukan tanjizi hadis ini? Contohnya apa? Misalnya Allah mengadakan anaknya, ini contoh. Ya, ini kan sesuatu yang apa? Yang bukan aktual kan? Dan ini mustahil. Ini mustahil terjadi. Nggak mungkin Allah membuat anak atau membuat syariknya, membuat sekutunya. Itu tidak mungkin. Itu mustahil dan bertentangan dengan akal kita. Bertentangan dengan nakli juga, dengan Al-Quran dan dengan Al-Hadis. Nah, yang dimaksud dengan ta'alluq tanjizi hadis ini adalah sesuatu yang mungkin dari tidak ada itu menjadi ada, dan yang kemudian setelah kita ada, aktualnya ada, kemudian menjadi tidak ada. Titik sampai di situ. Nah, walaha, dan baginya sifat, yakni sifat kudrah ini memiliki ta'alluq suluhi qadim. Nah, dan baginya, yakni bagi sifat kudrah ini memiliki ta'alluq suluhi atau qadim, yakni maka sifat kudrah memiliki dua ta'alluq saja. Ada ta'alluq suluhi, ada ta'alluq tanjizi. Adapun ta'alluq suluhi yang qadim ini adalah kita ini sudah ada dan diadakan dulunya sudah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluknya ini sudah disiapkan, si ini. Nah, nanti tinggal tinggal pengadaannya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya itu, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sifat kudrahnya itu. Diturunkanlah dari satu generasi ke generasi yang lain, dan seterusnya. Kemudian juga yang sudah ada ditiadakan, dimatikan, ya kan, dihilangkan. Begitu seterusnya. Nah, ini yang kedua ini adalah ta'alluq Ta'alluq tanjizi. Nah, ta'alluq tanjizi itu, ya, maaf kelewat. Wahwa, apa itu ta'alluq suluhi qadim itu? Wahwa salahiyatuha fil azal, yaitu kelayakan sifat kudrah di azali. Dan azali adalah zaman imajinasi yang tidak ada batasnya di sisi zaman yang lalu itu. Tidak ada batasnya. Untuk apa? Lil ijadi, untuk mewujudkannya.
yakni di luar azali, dan meniadakan, mewujudkan dan meniadakan. Nah, fahya, maka sifat itu ay qudratullah salihatun fil azal li anna tujida zaidan, yakni maka sifat itu, yakni sifat kuasanya Allah layak diazali untuk mewujudkan Zaid. Zaid ini adalah dicontohkan sebagai nama orang. Untuk mewujudkan si Zaid itu dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah layak di sana diazali, itu Zaid itu sudah ada. Nah, aihina wujudhi tawilan au qasiran, yakni ketika Zaid itu diwujudkan, diadakan, dia itu dalam keadaan tinggi atau pendek. Ya, tinggi atau atau pendek. Itu udah ditentuin tuh si Zaid itu. Ini dia nanti bakalan tinggi atau pendek. Atau apa? Aridon au ghaira aridin. Bisa juga dalam keadaan lebar atau tidak lebar. Ya, bahasanya di sini dimaknai dengan lebar dan tidak lebar. Nggak mau bilang gemuk atau kurus. Kalau manusia kan gemuk atau kurus kan gitu. Tinggi atau pendek, gemuk atau kurus. Itu di azali sana itu sudah ditentukan. Dan kita nggak tahu kan, nggak ada yang tahu kan kita. Kita itu dulu diciptakan gemuk atau kurus, tinggi atau pendek, tahu-tahu ya begini udah dapatnya. Jadi artinya apa? Kita punya kuasa nggak? Nggak punya kuasa. Orang tua kita punya kuasa tidak? Tidak punya kuasa. Apakah orang tua kita bisa nentukan? Nanti anak saya laki-laki dah, saya maunya. Terus tinggi kayak bapaknya, ya kan? Putih kayak saya, ganteng kayak bapaknya. Gitu kan, karena saya jelek gitu kan. Nggak taunya yang keluar apa? Pendek, hitam, jelek. Ya kan? Berarti apa? Punya kuasa kita? Tidak. Kita tidak punya kuasa. Kita ini makhluk yang lemah. Kita juga masih bingung kan? Sampai sekarang kita masih bingung nentuin mana yang duluan, telur apa ayam? Ayam apa telur? Ayo. Telur apa ayam? Ayam. Ayam apa telur? Nggak bisa kan? Karena apa? Karena ini adalah kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa membuat telur menjadi ayam, ayam menjadi telur, itu adalah sesuatu yang maha hebat, yaitu Allah Ta'ala. Kita berdebat nggak ada ujung-ujungnya, karena kita juga nggak punya peran di situ. Kita tidak bisa berperan sama sekali di dalam apa? Menjadikan telur menjadi ayam dan ayam menjadi telur. Kita punya ayam, apa kita bisa menjamin bahwasanya ayam kita bakalan bertelur? Kemudian setelah bertelur, apa kita bisa menjamin bahwa dari telurnya itu akan keluar seekor ayam? Ya kan? Bisa ada ayam itu, bisa juga boncos telurnya, kagak ada ayamnya. Kenapa? Karena kita nggak punya kudrah di situ. Kita tidak punya apa? Kemampuan di situ. Nah, ini hebatnya kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam untuk apa? Menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kita ini makhluk yang lemah. Kita merubah keadaan kita sekarang ini aja kan sulit kita. Nggak bisa kita. Nggak bisa kita punya kemampuan untuk merubah. Merubah yang ada pada diri kita saja tidak sanggup, apalagi ingin merubah orang. Apalagi ingin merubah orang. Ini orang tadinya bodoh nih, gimana caranya supaya dia pintar? Bisa kita ajarin dia, kita kasih beasiswa dia, kita masukin sekolah yang bagus dia. Hasilnya apa? Pinter. Hanya kemungkinan kan? Hanya mungkin bisa pinter, bisa tidak. Ya, nggak bilang oneng saya, nggak.
Ya, bisa pintar, bisa tidak. Sekarang anak saya akan saya sekolahkan di tempat di mana di situ orang-orang sukses sekolah di situ, dengan harapan apa? Dia juga akan menjadi sukses seperti orang-orang yang sudah terdahulu, kaya raya dan lain sebagainya. Kita sekolahkan dia di situ. Yang terjadi apa? Bisa kaya, bisa tidak, karena tidak semuanya. Ustadz Abdul Somad sekolahnya di Al Azhar sana di Kairo, dia jadi orang pinter. Saya juga pengen nyekolahin anak ke sana, sama dengan yang saya Abdul Somad kenyam pendidikannya di sana, ternyata pulang buka travel dia. Ya kan, berbeda, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa? Kita nggak punya kekuasaan di situ. Kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ baru kita, ya Allah, saya ini ternyata apa? Makhluk yang lemah. Ya, tidak punya kuasa. Kita dengan power kita lagi, dengan kekuatan kita merasa punya kedudukan, punya jabatan, punya uang, ya, punya segalanya dah. Kita pengen ngerubah satu kebiasaan masyarakat yang sudah terjadi di situ. Apa bisa kita? Nggak bisa juga kan? Sulit. Jadi tidak ada sama sekali yang bisa kita kita harapkan dari apa yang kita punya kuasa menurut kita. Nah, di situ muncul kesadaran bahwa ya, kekuasaan kita manusia itu terbatas. Yang hebat itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa'lam annal qudrata la tata'allaqu, dan ketahuilah bahwasanya sifat kudrah itu tidak berkaitan, yakni tidak bertalian, ya, pengaruh bitaksir illa bil mumkinat, dengan segala sesuatu yang mungkin. Yang mungkin itu apa? Berpotensi diwujudkan. Nah, itu taliannya, ya. Nah, fala tata'allaqu bil wajibat. Ya. Jadi hubungan sifat kudrah itu dengan sesuatu yang mungkin itu. Yang mungkin. Yang mungkin tadi kan ya, dari tidak ada lalu menjadi ada, atau dari ada lalu menjadi tidak ada. Itu hubungannya dengan itu sifat kudrah ini. Dan dia tidak berhubungan dengan wajibat. Dengan apa? Lizatiha. Dengan perkara-perkara yang wajib. Yakni karena esensinya, ya, seperti zatnya Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Nggak ada kaitannya tuh sifat kudrah itu dengan wajibat itu. Nggak mungkin Allah menciptakan Allah lagi gitu kan, atau Allah meniadakan Allah. Itu tidak mungkin itu. Jadi tidak ada hubungannya sifat kudrah ini dengan itu. Jadi jangan sampai kalau ada pertanyaan kadang kan yang suka ngeyel-ngeyel tuh ada tuh. Ya, yang suka ngeyel-ngeyel. Makanya kalau pengajian saya nggak mau buka pertanyaan. Saya nggak mau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang begitu. Itu yang bikin nanti nggak sopan sama guru, ya. Karena yang kita jaga betul dalam mengaji itu, ya, nggak hanya ilmu yang kita serap dari guru kita juga pengen ada keberkahan ilmu itu. Dan salah satu keberkahan itu adalah apa? Menghormati guru. Karena suka ada yang iseng, gue pengen ngetes guru katanya. Nah, ini nih yang begini nih hidupnya kagak berkah ini. Guru pengen dites, pengen nyari apa, pengen ngapain, pengen ngetes guru supaya bisa diganti lagi sama yang lain gitu. Ya dia pertanyaan gua kayak gitu aja kagak bisa katanya. Udah jangan dipakai lagi tuh guru. Tuh niatnya udah kagak baik, kagak benar. Apa guru punya kuasa untuk membuat dia menguasai semua ilmu yang ada? Saya kalau mau pengen kayak Ustadz Adi Hidayat, ya kan, yang hafalan Qur'annya itu tidak hanya sekedar hafal, tapi dia tahu posisi ayat tuh di halaman berapa, di pojok mana, dia tahu. Sampai kayak gitu. Coba ibaratnya satu lemari itu diacak-acak sama beliau. Pengennya kayak gitu, tapi kita nggak punya kuasa.
Ya, inilah yang sudah kita bisa dapatkan. Nah, kalau kita berharap setiap manusia, setiap guru yang mengajar di tempat kita itu sempurna, itu nggak akan dapat kita, nggak akan dapat. Akhirnya ganti-ganti terus. Kurang bagus, coret, ya kan, berjalan, ya ternyata sama aja sama yang kemarin, coret lagi, ya kan, berjalan lagi, ya sama aja, coret lagi, terus saya begitu. Bagian nyorengin muka guru. Ya, bagian nyorengin muka guru. Kita dulu di pesantren nggak pernah disuruh milih guru. Kata guru kita, kamu ngaji di situ. Udah, kita ngaji di situ. Mau gurunya enak, mau kagak, mau lucu, mau bikin ngantuk, ikut aja. Ada guru yang dari jam 12 malam, kalau di Ramadan nih, pesantren saya itu dulu, kalau di Ramadan itu pengajiannya hampir 24 jam. Istirahatnya hanya sahur dengan berbuka dan taraweh. Ya. Terus itu ngaji. Bayangkan ngaji dari jam 12 malam sampai sahur, kayak apa coba muridnya. Gurunya tuh nggak menjelaskan, ngaji aja, baca aja, terus begitu. Ya, apa protes muridnya? Enggak. Kita masamaan wato atan sama guru. Itu guru kita. Kalau kita kan pengennya kan guru yang ngajar kita dari jam 12 malam sampai subuh tuh yang bikin kita seger gitu. Kalau bisa mah Ustadz Tile kita undang, ketawa terus kan, wah gitu kan. Apalagi ibu-ibu kan ngakak kan, nyampe terkencing-kencing ya. Mana bu, ini pipis katanya, ketawa mulu katanya gitu ya. Maunya begitu kan. Tapi ya kita dapat, udah kita terima itu. Bismillah ya, apapun yang disampaikan berupa ilmu ya, kalau memang itu cahaya hati kita nerima, itu masuk Bapak Ibu, masuk. Tapi kalau kita nolak terus, keberkahan itu jauh dari kita, pergi dari kita, sehingga hati kita tuh nggak tenang terus, ibadah kita itu nggak nyaman. Ya gitu aja kerjaan kita, jadi pengurus ngotak-ngatik terus, ganti ini ganti itu, ganti ini ganti itu, masukin ini masukin itu, terus begitu. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita, supaya apa? Kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan ilmu. Ya, tidak hanya sekedar keberkahan harta, tapi juga keberkahan ilmu dan keberkahan hidup kita. Ya. Wabil mustahilat, tadi bil wajibat itu, sifat kudrah itu tidak tidak ada hubungan dengan itu. Jadi kembali saya sampaikan, Allah tidak menciptakan Allah, atau Allah tidak meniadakan Allah. Jangan sampai nanti ada yang tadi iseng nanya itu ya, kan Allah kan maha segala-galanya. Nah sekarang apakah bisa Allah menciptakan Allah? Waduh, ini pertanyaan hebat banget nih. Ini iblis ini ya. Dia pengen menggoyahkan kita. Iya ya, benar juga ya. Allah kan punya kemampuan segala-galanya. Kenapa dia nggak bisa nyiptain Allah? Udah ciptain aja Allah sama anak-anaknya sekalian, sama cucu-cucunya, biar rame, biar Allah senang lah. Nah ini kacau nih begitu. Nah sifat kudrah itu tidak bertentangan, tidak ada hubungan dengan itu. Walabil mustahilat ailizatiha kasyariki lahu ta'ala, atau tidak pula dengan berbagai perkara yang mustahil. Ya, nggak mungkin Allah menciptakan Allah lagi tadi, itu yang mustahil. Atau kan Abu Lahab, Abu Jahal itu kan paman Nabi ya, ya kan? Dulu kan dia kafir. Kira-kira Allah bisa nggak menciptakan dia kembali supaya dia menjadi Muslim? Nah ini juga apa? Ini juga tidak mungkin, nggak mungkin diciptakan kembali. Nah, terus
Lalu kita jawab, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Ada jebakannya lagi di situ pertanyaan itu. Kalau tidak mungkin, berarti Allah lemah dong. Iya kan? Nah, hati-hati kita terjebak lagi di situ. Pak li'anna sya'nal qudrati al-ijad wal i'dam. Karena sesungguhnya karakteristik sifat kudrah adalah mewujudkan dan meniadakan. Karakternya itu mewujudkan dan meniadakan. Wa zatuhu ta'ala mawjudah, sedangkan zat Allah Ta'ala itu ada. La taqbalul adam wa sifatuhu kadzalik. Karena wujud Allah Ta'ala itu ada, yang tidak menerima ketiadaan, dan sifat-sifatnya begitu juga ada. Itu wujud Allah Ta'ala. Ini berkenaan dengan wajibat tadi. Ya. Wal mustahil kasyarikil bari, dan perkara yang mustahil seperti sekutu Allah yang maha pencipta itu tidak ada, ya. Ma'dumun, tidak ada. Fala yumkinu i'damuhu, maka tidak mungkin meniadakannya, ya. Tidak mungkin meniadakannya, karena sesuatu yang mesti terjadi atasnya berupa menghasilkan sesuatu yang telah hasil. Fa idza qala laka, nah, maka apabila ada orang yang berkata kepada Anda, hal Allahu qadirun ala ayyattakhidha syarikan aw zaujatan aw waladan. Nah, maka apabila ada orang yang berkata kepada Anda, apakah Allah kuasa untuk membuat sekutu atau istri atau anak? Nah, ada yang nanya begitu, ya. Apakah Allah kuasa tuh bikin sekutunya atau bikin istri atau anak? Fala taqul lahu huwa qadirun ala dzalika. Nah, kalau ada pertanyaan yang seperti itu, maka jangan berkata kepadanya, ya, kepada yang nanya tadi, Allah kuasa untuk hal itu, yakni untuk membuat semua itu. Jangan kita jawab itu. Jangan kita jawab. Oh, Allah kan maha kuasa, bisa Allah bikin sekutu, bisa Allah bikin istri, bisa Allah bikin anak. Jangan, ya, jangan jawabnya seperti itu. Kenapa? Li'anna dzalika mustahilun wal qudratu la tata'allaqu bihi. Karena bahwasanya hal itu adalah mustahil, sedangkan sifat kudrah itu tidak berkaitan dengannya, yakni dengan perkara yang mustahil itu. Wala taqul laisa biqadirin, dan Anda jangan juga mengatakan Allah tidak kuasa, ya. Jadi jangan bilang Allah kuasa, dan juga jangan bilang Allah tidak kuasa. Dua-duanya jangan dijawab. Jawabannya dua-duanya salah, ya. Nah, karena bahwasanya tusbit, gitu kan, Anda menetapkan sifat lemah bagi Allah, sedangkan sifat lemah itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi kalau ditanya sama orang tadi, dijawab apa? Allah kuasa untuk hal itu, jangan. Atau kita bilang, oh Allah tidak kuasa itu kalau bikin itu, jangan juga, jawabannya salah begitu. Karena kalau kita bilang Allah tidak kuasa, berarti si penjawab itu menetapkan bahwa Allah itu lemah dong. Allah itu lemah dengan kata-kata tidak kuasa itu. Nah, sedangkan sifat lemah itu mustahil juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus gimana? Wa inna ma taqul lidzalika sa'il hadza al-ittihadul madhkur mustahilun ay ala ta'ala ay alaihi ta'ala. Dan sesungguhnya Anda hanya boleh mengatakan kepada orang yang berkata tersebut, ini, ya, adalah mustahil. Udah, jawabannya gitu aja. Ini adalah mustahil. Jadi kalau ada orang nanya, Allah kuasa nggak untuk membuat sekutu, membuat istri, membuat anak? Jawabannya apa? Ini mustahil. Udah, jawab begitu.
Ya, jawab begitu. Ini adalah mustahil. Nah, wa qudratuhu ta'ala la tata'allaqu bil mustahil. Sedangkan sifat kudrah Allah Ta'ala itu tidak berkaitan dengan perkara mustahil. Maka ingatlah untuk hal itu, yakni untuk hal tersebut dari persoalan ini. Nah, faqudratuhu ta'ala la tata'allaqu illa bil mumkinat. Maka sifat kudrah Allah Ta'ala itu tidak berkaitan kecuali dengan perkara-perkara yang mungkin. Perkara-perkara yang mungkin, tidak berkaitan dengan perkara-perkara wajib dan tidak pula dengan perkara-perkara yang mustahil. Nah, wa i'damu dzatil aliyah. Wow, di jam berapa ini? Jam 6:01. Ya, dikit lagi ya. Biar kita selesai langsung kita sholat, doa kemudian kita sholat. 5 menit masih kuat menyandang beban, tapi syukur-syukur lo nggak ngantuk, lo hebat lo. Saya juga bingung, ini apa emang takut sama saya ya, saya nggak tahu juga, yang saya pelototin terus. Awas aja kalau ngantuk tidur saya. Ya, atau jangan-jangan dari DKM ada ini kali ya, ada dapat voucher kali, door prize bagi yang tidak ngantuk gitu kali ya. Itu menarik juga tuh, yang nggak ngantuk ya selesai dapat mobil Alphard 1 gitu kan. Iya. Yang bisa jawab dapat mobil Alphard 2 gitu kan. Iya, sediain aja remote-nya dulu Pak. Baik. Wah, ini balil qusur ay naqsu wal fasadu lazimun li ta'alluqihi bihima. Akan tetapi al qusur ya, keterbatasan atau kekerdilan dimaknai di sini, yakni kekurangan dan kerusakan adalah hal yang mesti terjadi karena keterkaitan sifat dengan kedua perkara tersebut. Jadi kalau dihubungkan dengan wajibat, dihubungkan dengan mustahilat, sesuatu yang mustahil, itu di situ ada kekurangan-kekurangan, ada kerusakan-kerusakan. Nah, karena apa? Bahwasanya seandainya sifat kudrah itu berkaitan dengan keduanya, pasti memungkinkan meniadakan esensinya sendiri, yaitu meniadakan sifat kudrah itu sendiri, ya kan? Ya. Kalau tadi sifat kudrahnya itu dihubungkan dengan wajibat, ya, dengan adanya Allah Ta'ala itu, kemudian Allah Ta'ala itu sanggup meniadakan Allah Ta'ala sendiri. Nah, ini esensinya itu apa? Hilang jadinya. Maka menjadi apa? Ya, artinya berarti sifat kudrah itu sendiri juga akan hilang, dan zatnya yang menyandang sifat kudrah juga akan hilang. Esensinya hilang. Lah kalau Allah Ta'ala hilang gimana? Mustahil kan? Itu tidak mungkin. Kemudian yang kedua, meniadakan zat Allah yang maha luhur. Meniadakan. Kemudian yang ketiga, menetapkan ketuhanan bagi zat yang tidak dapat menerima sifat itu dari berbagai sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat, meniadakan sifat ketuhanan itu dari zat yang mana sifat itu wajib baginya, yaitu Tuhan kita Allah Azza wa Jalla. Wa fa'ayu fasadin a'zamu min hada. Maka kerusakan mana lagi yang lebih besar daripada kerusakan ini? Ya, nah ini kita hati-hati di dalam apa? Di dalam menjawab pertanyaan keagamaan. Jangan kita serampangan. Ya. Jadi hal-hal yang kayak gini kan kayaknya di logika kita mah, orang nanya apa, Allah itu apa kuasa ya? Bikin anak, bikin istri, ya kan? Kita kan
Ya bisa sih, bisa sih. Wah, sok banget ngejawab. Jangan ya. Ini kalau udah berbicara dengan apa namanya, dengan Rabb kita, dengan Tuhan kita, kita jangan serampangan. Wallahu alam gitu aja udah jawabannya. Wallahu alam. Allah yang paling tahu. Kalau kita kagak bisa apa-apa, kalau kita nggak ada ilmu untuk menjawab itu, kita katakan apa? Wallahu a'lam. Gitu ya. Hanya Allah yang maha tahu. Kita jangan coba-coba menjawab perkara apapun berkaitan dengan agama. Jangan sok-sokan kita menjawab. Saya teringat betul dengan pesan kiai saya itu. Selalu beliau sampaikan, kamu hati-hati, Adham, hati-hati katanya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kamu itu nggak tahu, apalagi ngarang-ngarang atau berfatwa katanya masalah hukum. Kamu nggak ngerti masalah itu, jangan. Mendingan jawab Pak, wallahu alam, saya nggak tahu. Atau ntar dulu ya, saya cari dulu jawabannya ya. Kadang kan guru kan ada juga gitu, ada gengsi gua kalau kagak bisa jawab nih. Ya, ada juga kita lagi ngajar gini ditanya orang, waduh pertanyaannya susah ini, gua kagak bisa jawab ini. Akhirnya ngejawab apa? Jawabannya menjadi salah, bahkan menyesatkan orang. Itu lebih bahaya. Mendingan apa? Akuin aja udah. Maaf ya, saya belum tahu itu. Ininya jawabannya. Saya cari dulu ya. Kalau perlu sebentar ya, googling dulu. Kali Mbah Google bisa ini, bisa ngingetin, bisa ngasih tahu saya gitu. Mendingan apa? Mendingan kita ngaku aja. Karena apa? Karena kan kita tahu keterbatasan kita masing-masing, dan murid juga harus nyadarin itu. Jangan menganggap bahwasanya orang yang sudah berdiri di hadapan kita, yang sudah ngomong di hadapan kita itu menguasai segala-galanya, sehingga apa, pertanyaannya pun apa aja ditanyain. Ya, makanya kan itu kan dicontohkan oleh para ulama-ulama kita. Ketika Imam Malik kalau nggak salah ya, saya lupa itu, antara itulah, kalau nggak Imam Malik, Imam Hanafi ya kan, tapi yang jelas bukan Imam Syafi'i ya. Saya ingat betul itu, ketika beliau disodorkan 10 pertanyaan, itu yang dijawab beliau cuma 1, 9 beliau nggak bisa jawab, dan beliau nggak mau menjawab itu karena memang tidak bisa beliau, dan itu beliau akuin, itu sekelas beliau loh. Jadi kalau ada guru kita bisa jawab apapun, hati-hati tuh, hati-hati, jangan sampai ada, kecuali pertanyaannya gampang-gampang ya, nama Ustadz siapa, nah itu gampang ya kan, Ustadz lahir di mana, gampang itu, alamatnya di mana, itu jawab semua bisa saya, yakin saya bisa. Ibunya namanya siapa, bisa saya. Ya, tapi kalau udah masalah-masalah hukum, masalah-masalah agama, tauhid dan lain sebagainya, waduh ya. Sampai gini aja kita diajarin kan, jawabnya jangan bilang Allah itu kuasa, kok Allah kuasa udah menciptakan apa aja, sampai dia sendiri aja dia bisa menciptakan, sampai ngilangin dia aja bisa. Waduh, bahaya itu, bahaya. Jadi kita hanya jawab apa? Itu mustahil. Kalau mustahil nggak kepikiran, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, makanya dengan apa, guru-guru kita ya selalu di dalam majelis itu ketika menutup majelisnya bilangnya apa? Wallahu a'lam bishawab. Itulah apa kata-kata terakhir yang diucapkan oleh guru kita sebelum salam. Apa artinya? Wallahu a'lam, dan sesungguhnya Allah lah yang maha tahu segala kebenaran. Ntar ketemu lagi ya, insyaallah ya. Kita lanjut di tanggal berapa tuh jadwal saya? Di tanggal 28 ya. Ingetin saya tanggal 28. Jadi tandain aja ya, tanggal 28 dia lagi nggak hadir gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma razukna minal uqul wa faraha minal ulum anfa'aha minal a'mal arjaha minal arzaq azzalaha minal afiyah adwamaha minal dunya khairaha minal akhirati na'imaha. Allahumma ta'alaina futuhal arifin. Allahumma razukna fahman nabiyyin haddal awalin wa ilmal akhirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.